Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya bisa perkenalkan dulu. Nama saya Pak Muhari. Jadi kalian bisa panggil saya Pak Muhari kalau di sekolah. Kemudian ini saya mengampu kalian untuk mapel matematika. Jadi di kelas saya ada Zoom. Jadi untuk kelas yang lain mungkin belum, tapi kalau di kelas saya nanti udah pakai Zoom dan YouTube biasanya. Oke, langsung kita ke share screen. Saya mau share screen. Bentar ya. Kalau di SMP belum pakai kayak gini kali ya. Ini kayak kamu pengalaman baru kelihatan. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak? Oke. Kelihatan. Ini khusus buat kelas 10O6. Kalian kelas 10O6 itu untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk kontrak pembelajaran yang pertama, kalian sudah mendapat tugas, ada 3 macam nanti, bakal saya kasih. Ini tugas untuk terkait dengan proses pembelajaran. Intinya kalian menganggap mapel saya itu penting, jadi kamu harus gabung di bagian-bagian yang saya minta, itu sebagai tugas proses pembelajaran. Apa aja yang kamu harus punya supaya dapat nilai ini ya? Nilai ini yang pertama, kalian harus gabung WA, seperti yang kalian sudah gabung, WA grup. Kalau tidak gabung, nilainya sudah berubah. Kemudian ada classroom nanti dipakai buat pengiriman tugas, jadi kalian juga harus gabung. Kemudian nanti setelah video ini jadi saya edit, saya akan share di YouTube saya, supaya kalian bisa melihat berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Nanti kalian bisa melihat secara kapanpun aja kalian mau mengulang lagi itu bisa. Kemudian itu kalian harus lakukan untuk mengetahui apakah kalian subscribe apa tidak. Nanti kalian bakal dapat tugas buat SS atau screenshot YouTube yang kalian subscribe itu, kemudian kalian kirimkan ke Google Form tugas kalian. Itu nanti bakal masuk ke list saya, buat saya checklist apakah kalian benar-benar sudah masuk apa belum. Itu yang tugas pertama ya. Yang kedua, untuk indikator penilaian saya lagi, yang pertama adalah ikut kelas Zoom. Ikut kelas Zoom pasti ada nilai tambahnya, karena satu-satunya pembelajaran yang saya lakukan adalah secara live. Kamu bisa lihat saya ngajar kayak ketemu gitu, itu cuma ada di Zoom karena live ya. Kemudian saya tidak menutup kemungkinan kalau kamu ada keterbatasan kuota, sinyal dan sebagainya, itu bisa disiasati dengan melihat YouTube-nya supaya kalian bisa ikut belajar gitu intinya, supaya nggak ketinggalan pelajaran sama kayak teman kalian yang ikut Zoom. Nah, dengan kalian ikut nonton di YouTube, yang saya minta adalah kalian absen di kolom komentar supaya nanti kalian nanti nggak tidak menghilang gitu ya. Jadi masih terdeteksi kalau kalian sudah ikut pelajaran saya. Jadi harus ini kepo ya, jangan dihidupin lagi ya. Suara kalian masuk ya, dia masuk. Oke. Nah sekarang isi kolom komentar yang harus kalian lakukan kalau kalian nggak ikut Zoom dan kamu harus tulis di YouTube itu adalah nama dan kelas. Tetapi kamu harus sesuaikan untuk video untuk kelas kamu. Jadi 10O6 sendiri, 10 yang lain sendiri gitu. Jadi harus pas biar tidak nyasar ke kelas lain. Kemudian yang ketiga, untuk nilai berikutnya, tugas. Tugas secara kamu mengerjakan soal itu cuma ada 1 kali aja. Jadi tidak banyak. Kalau di kelas saya tugas itu tidak banyak, cuma sekali. Kemudian ulangan harian juga sekali. Tipenya kayak seperti tugas, cuma penyebutannya adalah ulangan harian. Jadi 1 kali dalam 1 semester. Jadi tugas 1 kali, ulangan harian 1 kali. Yang paling penting di saya itu adalah gabung WA, Classroom, subscribe-nya beres dulu.
ikut kelas saya secara Zoom, online gitu. Kemudian tugas UH karena cuma sekali, jadi harus dikerjakan. Kalau nggak ada nilai kamu berkurangnya banyak banget. Kemudian yang saya masih belum kasih lihat itu adalah di ini. Saya lupa nulisnya ya. KKM. KKM kamu untuk nilainya minim kalau mau naik kelas itu adalah 65. Jangan sampai nilai kamu di bawah itu. Kalau mepet itu juga tidak terlalu bagus ya. Karena kamu harus ingat yang namanya jurusan TBSM itu nanti sampai semester 5 kalau kamu sudah kelas 12 ketika mau cari pekerjaan, mau di AHM, mau di Astra, dan yang lainnya, nilai matematika itu dipakai buat seleksi berkas. Minimal untuk seleksi berkas untuk matematika adalah 80. Kalau 80 tidak terpenuhi di rapot kamu, jadinya seleksi berkas kamu gugur. Jadi apa yang kamu cita-citakan ketika di TBSM kamu ngambil jurusan mau ke bagian-bagian tertentu itu nanti bakal terkendala sama nilai. Jadi harus dibuat strategi yang matang buat sampai kelas 3 nggak ribet kamu nyari kerja, itu intinya. Untuk yang lain gimana? Biasanya pakai rata-rata. Rata-rata matematika dari kelas 11 sampai 12 semester 1. Jadi di rata-rata nilainya 80 apa tidak gitu biasanya. Jadi kamu harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang untuk kelas 10 sendiri, ya tadi kontrak pembelajaran sudah saya jelaskan. Untuk kelas 10 sendiri materinya sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama ada eksponensial. Eksponensial seperti di kelas SMP dulu yang kalian pernah pelajari itu adalah di bentuk pangkat dan akar. Sedangkan untuk logaritma itu kalian belum pernah dapetin. Jadi itu adalah materi baru di kelas kalian ketika masuk ke SMK. Yang kedua, kalian juga punya yang namanya materi nilai mutlak. Yang ketiga, itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nilai mutlak itu materinya juga baru di SMA atau SMK. Di SMP belum ada. SPLDV itu sudah pernah didapatkan di SMP, jadi tinggal mengulang lagi aja. Yang keempat, itu adalah program linear. Program linear adalah materi baru di kalian ketika kalian masuk di SMK. Itu. Nah, sekarang dari sini itu materi yang kalian bakal pelajari dan kita persiapkan kamu buat siap dengan semuanya, dengan strateginya pastinya ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran biar kamu nggak ketinggalan seperti kelas lain sebelumnya. Ini kelas lain sudah memulai pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1. Bab 1 kamu itu adalah eksponensial. Oke ya, eksponensial yang kita mau bahas yang pertama adalah terkait dengan bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu yang seperti apa yang kalian harus perhatikan? Yang kalian harus perhatikan adalah sifatnya. Oke ya, sifat atau rumusnya. Jadi di bentuk pangkat di sini punya sifat atau rumus nanti. Yang pertama saya misalkan kasih nama A ya. Yang pertama itu adalah ada sifat. Bentar ya, ini tangannya kegedean kelihatannya teman kamu. Bisa hapus dulu. Oke. Yang pertama, kalau kalian punya bentuk rumus seperti ini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu jadinya A pangkat M tambah N. Jadi ditambah. Jadi pangkatnya kalau dikali itu dia ditambah. Nah kemudian contohnya penggunaannya gimana? Yang kamu harus perhatikan itu bagian bawahnya harus sama. Ini harus sama. Kalau hurufnya harus sama. Misalkan A sama A, B sama B, C sama C. Kalau angka juga harus sama. 2 sama 2, 3 sama 3, 5 sama 5. Baru bisa digabung. Yang digabung siapa pangkatnya? Nah sekarang misalkan saya punya ini. 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 5.
Boleh nggak pangkatnya negatif? Boleh. Jadi kamu nggak boleh ragu sama ini. Gitu. Kalau dia negatif ya dipakai aja. Nah sekarang dari sini kan kamu punya. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kan sesuai dengan rumusnya ya. Min 3 ditambah 5. Min 3 ditambah 5 jadinya berapa? Mikirnya gitu. Oh min 3 tambah 5 adalah 2. Oh 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2. 2-nya ada 2. Jadinya 4. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Ada misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4. Berarti 3 pangkat 2 ditambah min 4. Kan kalau dikali pangkatnya ditambah, lah ditambahnya berapa? Kebetulan pangkatnya adalah min. Jadi pakai kurung ada min 4-nya. Biar hati-hati sama tanda. Jadi 3, 2 plus ketemu min adalah min. Jadi 2 dikurangi 4 berapa? Min 2. Nah sekarang, kalau bentuk seperti ini, supaya kalian bisa mengerjakan, kalian harus rubah ke bentuk pangkat positif. Supaya dia positif, yang kamu lakukan apa? Dibuat per. Pernya 3, tandanya dilawan. Kan awalnya itu adalah min 2, sekarang jadi 2. Karena apa? Tanda dilawan. Ini. Nah sekarang dari sini yang kamu perhatikan, kalau dia dipindahkan ke bawah, atasnya angka berapa mikirnya gitu. Kalau di sini kamu tinggal tulis 1. Oh 1/3 pangkat 2 jadinya. Karena di depan sini ada angka 1, tapi angkanya tidak ditulis. Itu. Oh jadinya berapa hasilnya? Hasilnya jadinya 1/3 pangkat 2 berapa? 9. Selesai, ini jawabannya. Nah sekarang yang berikutnya, setelah ini yang kamu bisa perhatikan adalah di sifat kedua, yaitu B. Yang saya punya sifatnya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini jadinya apa? Oh jadinya A pangkat, kan A-nya sudah sama ya, jadi bisa digabung. Yang bagian atas ditulis dulu. Yang bagian bawah, tandanya dilawan ini. Oke ya. Tandanya dilawan. Kan N-nya positif. Tandanya dilawan jadi apa? Negatif. Nah sekarang kita main ke contohnya. Oh contohnya apa? Contohnya, misalkan saya punya A pangkat. Saya misalkan maunya adalah 5 dibagi A pangkat 7. Ini jadinya berapa? A, kan sama-sama A, jadi tulisnya sekali aja. Jadi bisa digabung gitu maksudnya. 5-nya tetap, 7-nya. 7-nya apa ini? Tandanya positif. Kalau positif, dilawan jadi apa? Negatif. Nah sekarang tinggal kamu lihat aja. Oh A, 5 dikurangi 7 berapa? Min 2. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena masih negatif pangkatnya. Sudah selesai kalau pangkatnya positif. Nah sekarang jadinya dijadikan pangkat positif, dipindahkan ke bawah lagi. Oh 2-nya berubah jadi positif sekarang karena dipindahkan ke bawah. Atasnya berapa? Oh, karena di sini tidak ditulis, berarti di sini ada 1. Ada ya, ada 1. Berarti sini adalah 1. Selesai. Nah, sekarang kita naik level. Kalau ini ada 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat min 3. Ini jadinya apa? Oh, bagian bawahnya udah sama belum? Mikirnya gitu. Oh, udah sama. Kalau sama bisa digabung. Jadinya adalah 2. Nah, sekarang 2 bagian atas tetap.
Kemudian yang bagian bawah, tandanya dilawan. Min 3. Min dilawan jadi apa? Jadi tambah. Nah, sekarang dijawab jadinya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2-nya ada 5 kali, tapi operasinya kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dapatnya adalah, oh ini 4. Oh ini 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 2 adalah 32. Ini jawabannya. Nah, sekarang dari sini, setelah sifat kedua, kita masuk ke sifat ketiga. Sifat ketiga, saya punya, kalau ada kurung, A pangkat M, dikurung lagi ada pangkatnya, N. Ini jadinya adalah A pangkat M kali N. Jadi dia kalau kurung seperti ini, dia dikali pangkatnya. Contohnya, kalau saya punya A pangkat 3 dikali dengan A pangkat min 2. Jadinya apa? Oh, jadinya A pangkat 3 kali min 2. Plus ketemu min. 3 kali 2, 6. Jadi A pangkat min 6. Sudah selesai belum? Belum. Karena kita minta itu menjadi pangkatnya pangkat positif. Supaya positif gimana? Mikirnya gitu. Supaya positif berarti dia ditaruh di bagian bawah. Jadi A pangkat 6. Nah, atasnya berapa? Oh, sekarang dia 1. Kamu harus tahu dia kenapa 1 ya. Karena depannya itu 1. Nggak kelihatan berarti dia 1. Nah, sekarang kita naikin levelnya sedikit. Kalau saya punya 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 5 dikali pangkatnya adalah 2. Ini jadinya berapa gitu mikirnya. Jadinya 2-nya di bagian bawah itu kan sudah benar ya. 2-nya ini sudah sama. Kok sudah benar. Sudah sama, ini sama. Berarti dia bisa digabung. 2. Kemudian ada min 3. Min 3-nya tetap. Min 5-nya tandanya dilawan dulu. Plus 5. Kemudian ada pangkatnya pangkat 2. Kita kerjakan nanti setelah sudah selesai dulu. Nah, sekarang 2. Min 3 tambah 5 berapa? Oh, min 3 tambah 5 adalah 2. Dipangkatkan lagi 2. Oh, berarti 2 ininya dikali. Ini dikali. 2 kali 2, 4. Ya, kan sifat ya. Nah, sekarang 2 pangkat 4 itu berapa? Oh, 2-nya ada 4. Jadinya berapa? Oh, jadinya 2 pangkat 4. Ini 4, di sini 4. 4 kali 4, 16. Ini jawabannya. Nah, sekarang soal pamungkas kamu. Di hari ini sampai sini dulu aja. Ini soal terakhirnya. Sekarang saya gabung ya. Agak banyak. Ada A pangkat min 3, B pangkat 5, C-nya. Kemudian ada A pangkat min 5, B-nya pangkat 7, C-nya pangkat min 2. Nah, sekarang jawabannya apa? Yang kamu harus perhatikan, kita bisa kerja dengan bagian bawah yang sama. Ini sama ya. Oh, berarti A-nya ditulis sekali aja. Ini jadinya min 3-nya tetap, min 5-nya berubah jadi tambah. Karena naik ke atas kan. Kemudian yang B-nya cuma bisa dioperasikan sama yang B. Oh, dikali dengan B. 5-nya tetap, 7-nya. Awalnya 7, tandanya dilawan jadi apa? Min 7. Dikali C. C-nya warnanya warna hijau. Hijaunya saya adalah ini yang pertama ya. Ini C ada. Nah, kemudian yang kamu harus perhatikan, C, kalau enggak ditulis pangkatnya, nih ya. Ini C-nya sama seperti C-nya pangkat 1. Ingat ya, pangkat kalau enggak ditulis pangkatnya berarti dia 1.
Oke, berarti sini adalah 1. 1 min 2. Min 2 tandanya dilawan. Min tanda dilawan jadi plus. Plus 2. Hasilnya, A min 3 tambah 5 adalah 2. B-nya pangkatnya 5-nya dikurangi 7 adalah min 2. Kemudian C-nya 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, sekarang dari sini kita sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena masih ada negatif pangkatnya. Nah, sekarang yang positif taruh di atas. Yang negatif taruh di bawah. Sudah selesai belum? Sudah. Ini adalah jawabannya. Jadi ini adalah level yang saya mau ketika kalian nanti di kelas 10. Biar kalian persiapan buat UTS-nya, buat ulangannya, tugasnya, dan sebagainya. Gitu. Ini untuk hari ini, memang kalau di online kita nggak boleh banyak-banyak. Nanti biar kalian fokus sama materi sedikit tapi kena gitu loh. Bukan banyak-banyak, cuma kayak saya dongengin doang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nama asli itu. Oh. Oke? Nama asli, Pak. Oke. Oke ya, mukanya bisa dilihatin dulu. Nanti biar masuk YouTube-nya muka kamu ada semua. Yang lain? Rehan, ada Reza Pratama, ada Faik, ada Aji Prasetyo, Gama, Ahmad Fawas, Noval, Trinur, Kasana, Fatoni Al-Atsari. Untuk nama-namanya ini sudah udah jelas ya. Maksudnya nggak pakai angka-angka dan nama-nama aranan gitu. Jadi bisa saya cek di presensinya. Karena tiap hari harus pada presensi. Oke, gitu aja. Nanti kalau ada yang kalian perlu tanyakan, silakan bisa ditanyakan. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya di mute dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.